Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Semoga kita selalu disehatkan ya. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita yaitu ada pada pelajaran IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tertulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Adapun tujuan pembelajaran 1. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan rinci. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menemukan ide pokok dan menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menguraikan ide pokok pada teks yang dibaca menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam berbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi tiga. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Apa itu perkembangbiakan ovipar? Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari ovipar diantaranya tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tidak memiliki daun telinga, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contoh hewan ovipar: ayam, bebek, ikan, dan burung. Nah, sekarang apa itu vivipar? Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri dari vivipar diantaranya memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya, memiliki daun telinga, dan induk melahirkan dan menyusui anaknya. Contoh hewan vivipar diantaranya kucing, kambing, kelinci, dan sapi. Dan sekarang perkembangbiakan secara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri dari ovovivipar diantaranya embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Embrio mendapatkan makanan dari telur, bukan dari tubuh induknya. Telur akan menetas dan individu baru akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan vivipar diantaranya hiu,
kuda laut, dan bunglon. Nah, setelah tadi kita belajar tentang cara hewan berkembang biak, nah sekarang kita akan membaca teks yang berjudul ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakkan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan lebih panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, setelah kalian membaca teks berjudul ayam, kalian diharapkan dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, tahukah kalian apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Adapun ciri-ciri ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kalimat utama pendukung atau kalimat penjelas. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif dan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif bisa melalui 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, anak-anak, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan tetap bahagia. Tetap di rumah karena belajar itu menyenangkan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.